memang kalau dari statistik sejak Januari, apa yang di BPS, kemudian apa yang terjadi di 4 minggu terakhir, khususnya mudik, memang ada kenaikan jumlah penumpang ya, dan juga permintaan untuk bepergian juga meningkat sejalan dengan pelonggaran ya protokol kesehatan atau pembatasan perjalanan yang makin berkurang karena kondisi COVID atau kondisi pandemi COVID-19 kita makin membaik. Memang ada kendala, jadi seperti yang disebut tadi jumlah pesawat. Tapi sementara ini yang kita lihat sih masih apa ya, katakanlah demand-nya ada lebih tapi sedikit ya, nggak terlalu jumlah banyak. Kemudian ada hal yang terjadi, pemberlakuan selain demand naik juga tentu akan mempengaruhi harga. Harga akan bergerak ke tarif batas atas sesuai yang masih diatur dengan peraturan Menteri tahun 2019. Kemudian juga diterapkannya fuel surcharge atau tuslah bahan bakar, karena kita tahu harga aftur atau bahan bakar minyak ini kan sejalan dengan kenaikan harga minyak di global juga yang mana udah di atas $100 per barrelnya, sementara dalam kondisi normal perhitungannya waktu itu kan sekitar ya antara 60 sampai $70 per barrel. Jadi ini yang membuat kendala selain jumlah pesawat. Tapi untuk jumlah pesawat sih kita yakin dengan program restrukturisasi seperti kita dengar dari berita-berita beberapa maskapai BUMN juga sudah melakukan restrukturisasi, demikian juga maskapai-maskapai lainnya yang dalam tahap restrukturisasi tentu akan ke depan akan menambah jumlah pesawat sesuai dengan tren dari peningkatan permintaan perjalanan melalui angkutan udara. Baik Pak, lalu dengan sejumlah pelonggaran seperti yang tadi Bapak sampaikan, sebetulnya bagaimana Pak dengan tingkat ketersediaan pesawat saat ini? Tergantung dari polanya, sebenarnya sama waktu normalnya. Kalau weekend, seperti mau weekend yang kemarin maupun long weekend yang akan datang ini, demand-nya cukup tinggi, terutama apalagi di hari sebelum mulai weekend atau selama weekendnya dan arus baliknya juga. Kemudian juga dipengaruhi juga oleh jam-jam keberangkatan yang ya jamnya tidak terlalu pagi, tidak terlalu sore, itu akan penuh dan bahkan habis. Karena saya long weekend minggu yang lalu juga bepergian ke luar kota, ke Jogja, ya tiketnya kalau kita ingin jam yang nyaman atau bagus, tidak terlalu pagi atau tidak terlalu sore, habis. Dan harga tiketnya memang bergerak naik. Demikian juga tadi saya monitor pergerakan harga tiket di beberapa travel online, karena saya ada rencana juga keluar kota pada weekend ini. Cukup tinggi harganya di harga TBA semua gitu. Dan kelihatannya yang jam-jam prime atau jam yang nyaman tadi cukup habis semuanya. Baik Pak, lalu Pak kita kan tahu gitu ya Pak bahwa sejak pandemi COVID-19 melanda di tanah air ini jam operasional pesawat hingga jumlah pesawat yang beroperasi ini memang dikurangi begitu. Lalu sebetulnya bagaimana Pak dampak dari hal ini? Ya sebetulnya ini kan semacam koreksi ya Mbak, atas keseimbangan supply and demand gitu. Memang waktu pandemi 2 tahun kemarin kan demand-nya hampir boleh dia nggak ada. Sementara maskapainya juga mengalami kondisi keuangan yang cukup berat, sehingga pesawat yang benar-benar tersedia tentu disesuaikan dengan demand-nya juga. Saat ini sih masih menurut saya ya, itu masih dalam kondisi seimbang lah ya, walaupun ada demand lebih tinggi dari kesediaan, tapi itu pun hanya di hari-hari tertentu. Kita tahu kan, kalau dari statistik Januari Maret belum banyak orang pergian, tapi yang kemarin rame kan menjelang Idul Fitri. Kemudian ada long weekend, hari ini juga ada long weekend, mungkin ada long weekend lagi di 2 minggu lagi. Itu yang membuat ya khususnya ke destinasi-destinasi tertentu ya akan ramai gitu ya. Artinya demand-nya akan tinggi ya. Tapi kembali tadi juga selain demand ini dipengaruhi tadi protokol kesehatan, kemudian juga adanya hari libur, long weekend termasuk, kemudian juga
destinasinya, tidak semua destinasi, artinya masih didominasi oleh destinasi-destinasi tertentu yang memang boleh dibilang waktu itu disebut rute gemuk, Mbak.